Halo semuanya, aku mau nanya deh sama kalian. Pernah nggak sih kalian perhatiin teman kalian, keluarga kalian, atau artis-artis yang ada di film? Gigi mereka tuh rapih-rapih banget, tapi ada juga yang giginya kurang rapih. Pernah bertanya-tanya nggak, kenapa setiap orang ada yang giginya rapih, ada juga yang kurang rapih? Jadi, susunan gigi setiap orang itu akan berbeda-beda bergantung dengan faktor yang mempengaruhi ketika pertumbuhan giginya. Oleh karena itu, ada yang giginya rapi banget kayak gini, ada juga yang kurang rapih. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan keadaan gigi yang kurang rapi ini ada istilahnya. Istilahnya itu disebut maloklusi atau biasa juga disebut gigi berjejal. Maloklusi atau gigi berjejal itu ada klasifikasinya atau ada tipe-tipenya. Ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Jadi perbedaan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dilihat dari hubungan gigi molar 1 dan juga gigi caninus atau disebut juga gigi Graham dan juga gigi taring. Pada kelas 1, hubungan gigi molar 1 rahang atas dan molar 1 rahang bawah atau gigi Graham itu normal. Tidak ada yang lebih maju ataupun lebih ke belakang. Seperti ini contohnya. Begitupun dengan hubungan antara gigi caninus rahang atas dan rahang bawahnya. Seperti ini. Pada kelas 2, hubungan rahang atas dan rahang bawahnya itu tidak seperti kelas 1. Pada kelas 2, gigi molar 1 rahang atas dan juga gigi caninusnya itu lebih ke depan dibandingkan dengan yang bawah. Karena posisi rahang atasnya itu lebih maju. Nah, seperti ini contohnya. Nih, kalian pernah lihat kan? Kemudian, pada kelas 3 itu kebalikan dari kelas 2. Pada kelas 3 itu molar 1 rahang bawahnya dan caninusnya yang lebih maju ke depan, sedangkan yang rahang atasnya itu lebih ke belakang. Nah, ini contohnya. Ini. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya maloklusi. Namun, biasanya disebabkan oleh genetik atau keturunan yang diturunkan oleh orang tua pada anaknya. Tapi, banyak juga faktor kebiasaan yang menyebabkan maloklusi atau biasa kita sebut dengan bad oral habit atau kebiasaan buruk. Selain itu, terdapat faktor lain seperti jumlah gigi yang berlebih, bentuk gigi tidak normal, gigi anak tanggal sebelum waktunya, atau cedera pada tulang dan gigi. Bisa juga disebabkan karena adanya celah bibir dan langit-langit atau biasa kita sebut dengan bibir sumbing atau tumor gigi. Lalu, gimana ya cara mencegahnya? Yuk kita cegah. Pertama, pendidikan atau konseling orang tua dengan cara menjaga kesehatan gigi dan mulut anak sejak dalam kandungan. Ibu hamil perlu untuk menjaga asupan makanan yang bernutrisi agar tumbuh kembang gigi anak berjalan dengan baik. 2. Kontrol dinding gigi berlubang dengan cara kontrol diet anak dengan mengurangi makanan yang manis dan lengket. Lalu dapat dilakukan aplikasi topical floor dan aplikasi Pit and Fissure Sealant. Selanjutnya, pemeliharaan gigi susu. Kadang kita masih suka mendengarkan ada orang tua yang berkata, tidak apa-apa gigi susunya jelek, kan nanti akan diganti oleh gigi tetap. Hal itu merupakan pernyataan yang salah. Kita harus menjaga kesehatan gigi susu karena gigi susu ini memiliki peran penting dalam memelihara jarak antar gigi selama masa pertumbuhan. Kalau misalnya gigi susunya berlubang, nanti harus dicabut, maka jarak tersebut akan terganggu dan bisa jadi gigi tetapnya nanti akan berjejal atau tidak rata. Yang keempat yaitu pemeliharaan ruang antar gigi. Jika ada gigi susu yang tanggal atau dicabut sebelum waktu yang seharusnya dan gigi tetapnya belum tumbuh, maka ada alat yang harus digunakan oleh anak yang namanya itu space maintainer. Space maintainer ini fungsinya untuk mempertahankan ruang yang ada sehingga nanti gigi tetapnya bisa tumbuh dengan normal. Yang kelima yaitu manajemen bad oral habit. Kadang kita pasti nggak sadar kok, kita suka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan gigi berjejal. Nah, contohnya itu, yang pertama, menggigit kuku, menggigit bibir, menghisap pipi, atau bernafas melalui mulut. Atau biasanya kalau pada anak kecil itu, kebiasaan menghisap jempol. Nah, hal-hal tersebut merupakan kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan gigi Anda berjejal. Yang keenam adalah pencabutan gigi supernumerary. Ini adalah kondisi di mana terdapat gigi yang berlebih.
Baiknya segera untuk dicabut untuk mencegah gigi berjejal. Apa ya akibatnya jika maloklusi tidak dirawat? Maloklusi dapat menimbulkan masalah dalam mulut seperti gangguan sendi rahang, otot yang sakit, gangguan pengunyahan, dan berbicara. Selain itu, gigi yang berjejal dapat menyebabkan sisa makanan dan bakteri menumpuk sehingga sulit untuk dibersihkan dan bisa menyebabkan gigi berlubang dan penyakit periodontal seperti gusi dan tulang. Kondisi maloklusi dan masalah-masalah yang ditimbulkannya dapat diatasi dengan penggunaan behel atau dalam istilah medis disebut dengan perawatan ortodonti. Apa sih perawatan ortodonti itu? Ortodonti berasal dari bahasa Yunani, yaitu ortos yang artinya merapikan atau normal dan dontos yang berarti gigi. Perawatan ortodonti berfokus memperhatikan pertumbuhan wajah, perkembangan gigi, posisi gigi, serta melakukan diagnosis, pencegahan, dan perawatan maloklusi. Jadi, apa aja sih macam-macam perawatan ortodonti? Ada 2 macam alat ortodonti, yaitu alat ortodonti lepasan dan alat ortodonti cekat. Alat ortodonti lepasan adalah alat yang dapat dipasang dan dilepas sendiri oleh pasien. Alat ini digunakan pada kasus maloklusi yang ringan dan digunakan juga sebagai tambahan perawatan setelah perawatan dengan alat ortodonti cekat. Selanjutnya yaitu alat ortodonti cekat yang tidak bisa dipasang dan dilepas sendiri oleh pasien. Alat tersebut digunakan untuk kasus maloklusi yang berat dengan meletakkan behel atau bracket pada permukaan gigi. Alat ini digunakan pada kasus di mana diperlukan koreksi terhadap ketidaksesuaian tulang, gigi yang mengalami rotasi atau berputar, serta kondisi dengan banyak gigi yang harus digerakkan dalam satu lengkung rahang. Jadi, gimana nih teman-teman? Udah ngerti kan apa itu maloklusi dan perawatan ortodonti? Teman-teman yang ingin giginya dirawat, yuk ke dokter gigi. Sekian video kali ini. Thank you for watching. See you. Bye-bye.